Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di channel ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang perkuat peran jabatan fungsional, pemerintah terus memberikan kemudahan. Di antaranya, kemudahan-kemudahan tersebut adalah syarat pengangkatan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali. Kemudian tidak ada lagi pembebasan sementara dari jabatan fungsional. Kemudian juga tunjangan jabatan fungsional yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktural dan beberapa kemudahan atau kelebihan lainnya. Nah, selain itu juga dalam video kali ini kita akan bahas juga tentang berbagai kelebihan berkarir sebagai pejabat fungsional. Mari kita simak selengkapnya. Yang pertama kita akan bahas adalah pertumbuhan PNS dalam 10 tahun terakhir. Ini data dari berdasarkan data statistik PNS di BKN per 30 Juni 2022, PNS aktif sebanyak 3.992.766 orang. Ini per 30 Juni 2022. Dari tahun ke tahun, berdasarkan grafik 10 tahun terakhir ini, kita melihat bahwa jumlah PNS semakin menurun. Nah, hal ini dalam kondisi Juni 2022 ini mengalami penurunan 0,1% apabila dibandingkan dengan jumlah PNS aktif pada 31 Desember 2021. Kemudian penurunan jumlah PNS tersebut itu disebabkan oleh jumlah PNS yang pensiun setiap tahunnya lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan dalam tahun tersebut. Jadi tidak sebanding antara PNS yang pensiun dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kemudian alasan lain yang ketiga adalah kebijakan pemerintah tentang komposisi antara civil servant atau pembuat kebijakan atau PNS yang lebih sedikit, sementara jumlah government worker atau public service atau dalam hal ini P3K lebih banyak. Jadi ke depan komposisinya 30% itu PNS, 70%-nya itu akan diisi oleh P3K. Maka praktis jumlah PNS akan semakin berkurang dan menurun. Langkah ini diambil untuk memodernisasi birokrasi secara cepat. Kemudian yang terakhir adalah sampai dengan tahun 2023, pemerintah juga akan menata kembali kebutuhan jenis pekerjaan di berbagai lini di semua instansi sehubungan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sepenuhnya. Ada beberapa jabatan PNS yang nantinya sifatnya bisa diotomatisasi akan digantikan oleh sistem SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kita lihat data statistik infografis data PNS. Berdasarkan data PNS yang ada dari tadi 3.992,766 per 30 Juni 2022, ternyata 52%-nya ini didominasi oleh jabatan fungsional. Dibandingkan dengan jabatan lain, misalnya struktural hanya 9% dan pelaksana 39%. Jadi jumlah jabatan paling banyak adalah pejabat fungsional. Kemudian komposisi instansinya 24% di pusat, 76%-nya di daerah berdasarkan jenis kelamin, 53% adalah berjenis kelamin perempuan dan 47%-nya berjenis kelamin laki-laki. Kemudian dari 52% ini yang fungsional didominasi oleh pejabat fungsional guru, diikuti dengan medis, teknis, dan dosen. Nah, berdasarkan kelompok jenis jabatan ASN, jumlah pejabat fungsional itu sebanyak 2.083.250 orang. Komposisi jabatan fungsional dari keseluruhan PNS Indonesia sudah berhasil menembus angka tadi 52%. Nah, meningkatnya jenis jabatan fungsional dapat disebabkan diantaranya adalah kebijakan pemerintah terhadap penyederhanaan birokrasi, yaitu dialihkannya pejabat struktural tingkat administrator atau eselon 3
dan pengawas atau eselon 4 di instansi pusat maupun daerah menjadi pejabat fungsional. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pada tahun 2020 di tingkat kementerian atau pusat dilakukan penyederhanaan birokrasi dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pelaksana dialihkan menjadi fungsional. Dan terakhir kemarin di akhir tahun 2021 di lingkup pemerintah daerah dilakukan penyederhanaan dari pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4 dialihkan menjadi pejabat fungsional. Kemudian yang berikutnya, kedepannya organisasi pemerintah ini akan berbasis pada fungsional dan kinerja sehingga komposisi jenis jabatan diformulasikan pada peningkatan persentase jabatan fungsional di sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan penyuluhan, serta teknis-teknis yang menunjang potensi pendapatan daerah dan negara. Jadi jabatan fungsional ini nanti akan menjadi jabatan prioritas dan juga menjadi primadona. Apa sih jabatan fungsional? Ini definisi dari jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi jabatan fungsional ini menitik beratkan pada keahlian dan keterampilan atau spesialis gitu ya. Jadi fokus spesialis pada keahlian keterampilan tertentu. Ada dua kategori kelompok jabatan fungsional. Yang pertama adalah jabatan fungsional keterampilan. Ini jenjangnya ada pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Kemudian jabatan fungsional keahlian, biasanya minimal pendidikannya S1, mulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kemudian apa kebijakan pemerintah untuk memperkuat jabatan fungsional ini? Ada beberapa strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat jabatan fungsional. Di antaranya adalah dibukanya jabatan fungsional baru. Jadi sampai dengan tahun 2022 ini kita lihat grafik di sebelah, terjadi tren penambahan data jenis jabatan fungsional. Dimulai dari 2015 146, naik terus sampai 2022. Di tahun 2022 sudah mencapai 286 lebih ya, bahkan mungkin jadi jabatan fungsional. Banyak jabatan-jabatan fungsional baru yang ditetapkan di tahun 2022 ini. Kemudian berikutnya, upaya pemerintah dalam memperkuat jabatan fungsional adalah dari proses seleksi calon aparatur sipil negara atau seleksi ASN. Ini memprioritaskan rekrutmen untuk jabatan fungsional. Bahwa di tahun 2022 ini direncanakan seleksi CASN itu difokuskan pada formasi P3K, jadi tidak ada penerimaan CPNS. Untuk merekrut formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh. Ini mengacu pada surat Menpan RB nomor B garis miring 1161 garis miring M.M.M.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2001 tentang pengadaan ASN tahun 2022. Kebijakan berikutnya adalah syarat pengangkatan jabatan fungsional dipermudah. Ada dua syarat pengangkatan, yaitu pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional dan juga pengangkatan kembali. Jadi pengangkatan pertama kali dipermudah dengan ketentuan bahwa calon PNS yang mengikuti seleksi sejak tahun 2017 yang sudah diangkat menjadi PNS dapat langsung diangkat dalam jabatan fungsional untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan formasi atau kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi sejak 2017 karena seleksi CPNS itu sudah menggunakan Computer Assisted Test atau CAT dengan dua metode tes, yaitu seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk seleksi kompetensi bidang ini sudah dianggap disetarakan dengan uji kompetensi. Jadi pengangkatan pertama untuk beberapa jabatan fungsional tidak perlu lagi uji kompetensi, karena uji kompetensi disetarakan dengan tes seleksi kompetensi bidang. Kemudian juga di ketentuan sebelumnya bahwa sebelum diangkat PNS itu wajib mengikuti diklat. Sejak berlakunya surat Menpan ini, yaitu nomor B garis miring 563 garis miring M.SM.02.00 garing 2020
yaitu tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, bahwa PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional paling lama 3 bulan wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Jadi diklat tidak disyaratkan di awal sebelum pengangkatan, tapi diklat dilakukan setelah PNS tersebut diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, ini diantaranya kemudahan bagi pengangkatan pertama. Jadi beberapa jabatan fungsional setelah mendapat SK 100% langsung diangkat dalam formasi jabatan fungsional sesuai yang dilamar pada saat seleksi CPNS. Terkecuali ada beberapa jabatan fungsional tertentu yang memang ada mekanisme syarat yang harus dipenuhi. Misalnya untuk guru, sebelum diangkat dalam jabatan fungsional mereka harus induksi. Kemudian juga harus memiliki sertifikasi dan seterusnya. Kalau itu harus memenuhi ketentuan dulu. Nah, kemudahan yang kedua dalam syarat pengangkatan yaitu pengangkatan kembali, di mana berdasarkan edaran Menpan nomor B-365-M.SM.02.03 dijelaskan bahwa pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsionalnya apabila telah selesai masa pemberhentian sebagai pejabat fungsional dengan tidak mempersyaratkan batas usia pengangkatan kembali sepanjang belum mencapai batas usia pensiun pada jabatan terakhir yang diduduki. Jadi kalau sebelumnya untuk bisa kembali lagi menjadi pejabat fungsional itu ada syarat minimal maksimal usia ya yang harus dipenuhi. Nah, sekarang dengan surat edaran Menpan ini kapan saja boleh diangkat kembali. Jadi misalnya seseorang tadinya guru, kemudian diangkat menjadi subkural, kemudian kembali lagi ke fungsional, nah itu tidak berlaku batasan usia. Sepanjang yang bersangkutan belum mencapai batas usia pensiun pada jabatan terakhir yang diduduki. Kemudian yang berikutnya, pembebasan sementara jabatan fungsional. Nah, pemerintah juga memberikan kemudahan ya. Jadi ketentuan tentang pembebasan sementara ini dicabut ya. Jadi ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit bagi jabatan fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya, seorang pejabat fungsional akan dibebaskan dari jabatannya apabila dalam 5 tahun tidak memenuhi angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Atau pejabat fungsional yang berada pada pangkat puncak yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit dari unsur utama setiap tahunnya akan dibebaskan sementara di jabatan fungsional. Nah, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 13 tahun 2019. Berikutnya, pemerintah juga memperkuat jabatan fungsional dari sisi penghasilan dan batas usia pensiun. Kita lihat dalam ilustrasi di sini. Untuk sebagai contoh tunjangan jabatan struktural di sini untuk eselon 4 atau pejabat pengawas ya 4A itu tunjangannya 540. Nah, setara dengan eselon 4 itu kalau di dalam jabatan fungsional adalah perencana adalah ahli muda. Kita ambil contoh jabatan fungsional perencana. Maka di dalam jabatan fungsional ahli muda perencana itu tunjangannya sebesar 1.100.000. Sementara kalau di jabatan pengawas tadi 540. Jadi ada selisih yang cukup signifikan. Begitu juga kelebihan lain dari batas usia pensiun. Ketika seorang jabatan fungsional menginjak ahli madya, batas usia pensiunnya 60 tahun. Sementara setara ahli madya itu misalnya eselon 3 atau administrator, katakanlah eselon 3A di sini masih 58 tahun. Ya, ini mungkin juga menjadi kelebihan. Kemudian berikutnya dari sisi pola karir jabatan fungsional. Kalau kita lihat di sini ada 3 jenis jabatan, yaitu jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional. Jabatan administrasi terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana. Jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama, dan fungsional tadi ada keterampilan dan keahlian. Nah, pola karir di sini adalah di mana seorang jabatan fungsional memiliki kesempatan untuk berpindah dipromosikan ya ke dalam jabatan struktural atau sebaliknya. Jadi misalnya di sini seorang pengawas ya mau pindah ke fungsional ke jenjang muda ya, berarti perpindahannya horizontal. Kemudian atau juga bisa jadi misalnya
dari jabatan pengawas ikut uji kompetensi, karena dia sudah golongan 4 diangkat dalam jabatan fungsional ahli media, berarti dia promosi. Ya, atau dari kepala dinas ya ke fungsional misalnya, atau dari fungsional ikut open bidding menjadi kepala dinas dan seterusnya. Jadi karirnya bisa horizontal, bisa diagonal, bisa vertikal. Kemudian pengangkatan dalam jabatan struktural dari jabatan fungsional tidak ada ketentuan syarat minimal lamanya menduduki jabatan fungsional. Jadi ini yang berbeda dengan pejabat struktural. Jadi misalnya seorang pengawas mau dipromosikan menjadi administrator, ada syarat minimal berapa tahun dia harus duduk di jabatan pengawas. Atau administrator misalnya mau ikut seleksi terbuka menjadi CPT, maka minimal 2 tahun harus duduk di dalam jabatan administrator. Nah, untuk fungsional tidak ada ketentuan seperti itu di dalam PP 11-nya. Kemudian peluang untuk menjadi administrator dan pengawas serta mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama lebih besar dan lebih mudah karena tidak memerlukan persyaratan yang harus mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan seperti pada pejabat pengawas administrator dan JPT. Jadi kalau seorang pejabat administrator akan mengikuti seleksi terbuka untuk pengisian JPT, ada syarat pernah dan harus mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan. Kemudian berikutnya, pengelolaan kinerja jabatan fungsional. Setelah berlakunya Permen 46 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, hubungan SKP jabatan fungsional dan angka kredit, di mana kinerja jabatan fungsional tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan angka kredit. Ini lebih fleksibel tentunya. Kemudian pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai atau performance appraisal, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas, serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Dan pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Berikutnya, sistem kerja baru jabatan fungsional dapat lebih banyak berkontribusi. Ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen 47 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyelenggaraan birokrasi. Jadi kalau sebelumnya organisasinya bersifat hierarki seperti ini, nah dengan adanya Permen 47 ini sistem kerjanya lebih agile ya, bertransformasi menjadi squad team atau tim kerja. Mekanisme kerja yang agile mendukung pengelolaan kinerja ASN ya. Jadi seorang jabatan fungsional dengan sistem kerja baru ini tidak harus dia bekerja pada di mana dia instansi ditempatkan, tapi dia bisa saja nanti berkolaborasi dengan instansi lain, membantu instansi lain, OPD lain untuk bekerja dalam sebuah tim. Sehingga jabatan fungsional ini bisa lebih berkontribusi. Misalnya seorang perencana tidak harus dia mengerjakan di Bapeda saja. Misalnya pada saat yang sama Kominfo akan membentuk Smart City, memerlukan dukungan dari jabatan fungsional perencana, maka seorang perencana ini bisa terlibat dalam tim kerja tersebut. Nah, ada beberapa kelebihan berkarir dalam jabatan fungsional. Bagaimana pengembangan karir jabatan fungsional? Keuntungannya yang pertama adalah peluang untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan gagasan atau ide kreativitas lebih luas karena lebih fokus ya. Kemudian kesempatan untuk mengatur pengembangan karir secara mandiri sesuai dengan minat dan bakat. Jabatan fungsional berbasis pada keahlian atau keterampilan dalam jabatan, kesempatan untuk menjadi ahli di bidang tertentu sesuai minat dan bakat. Jadi lebih fokus, lebih spesifik ya, menjadi seorang spesialis. Kenaikan pangkat lebih cepat dibandingkan dengan jabatan atau pejabat administrator karena kenaikan pangkat jabatan fungsional didasarkan pada pencapaian angka kredit. Jadi dalam 2,5 atau 3 tahun sudah bisa naik pangkat. Sementara untuk pejabat pelaksana itu secara reguler per 4 tahun. Kesempatan kenaikan jabatan dan pangkat lebih tinggi bisa sampai pangkat puncak. Jadi jabatan fungsional itu terbuka peluang bisa menduduki sampai ahli utama ya. Di mana ahli utama itu bisa
BUP-nya sampai 65 tahun. Kemudian secara pangkat, jabatan fungsional itu bisa sampai pangkat puncak 4E misalnya. Kemarin kita mengundang salah satu pejabat fungsional perencana dari Bappenas. Beliau itu di usia 40 tahun sudah mencapai jenjang perencana ahli utama dan pangkatnya sudah sampai 4E. Jadi bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin ya. Ini sangat mungkin bagi jabatan fungsional untuk mencapai pangkat puncak atau karir puncak. Ketika pindah instansi, jenjang jabatan dan pangkat melekat, berbeda dengan pejabat struktural. Ketika pindah ke instansi lain, akan kembali menjadi pelaksana. Jadi misalnya seorang pejabat administrator eselon 3 ketika pindah ke instansi yang berbeda, maka di instansi baru dia akan menyesuaikan ke pejabat pelaksana kembali. Gitu. Tapi kalau fungsional di instansi asalnya sudah madya, misalnya pindah ke instansi lain pun tetap di madya. Kelas jabatan lebih tinggi dari jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, dengan kelas jabatan lebih tinggi ini, tentu pejabat fungsional akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Karena biasanya kelas jabatan menentukan besar tunjangan TPP yang diterima. Terbebas dari segala beban manajerial dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas administrasi. Pengelolaan kinerja lebih jelas dan terukur, termasuk sistem kerja, tadi sudah dijelaskan di Permenpan 6 ya, slide sebelumnya. Jabatan fungsional tertentu dapat rangkap jabatan, misalnya kepala puskesmas, ya, seorang tenaga kesehatan, jabatan fungsional dalam bidang kesehatan, dia bisa diberikan tugas sebagai kepala puskesmas, kepala UPTD ya, artinya boleh rangkap gitu ya. Tapi rangkapnya di sini bukan rangkap dengan jabatan administrasi. Kemudian kesempatan pengembangan karir yang lebih terbuka. Jadi tadi dengan pola karir tadi, seorang jabatan fungsional bisa saja dipromosikan ke dalam jabatan struktural. Ketika dia ingin kembali ke jabatan fungsional kembali dari struktural, bisa diaktifkan kembali. Dan batas usia pensiun sesuai dengan jenjang jabatan. Tadi misalnya ketika di muda 58, ketika dia naik ke madya bisa jadi 60. Naik ke utama bisa jadi 65 tahun batas usia pensiunnya. Nah, ada beberapa permasalahan dalam jabatan fungsional ini. Yang pertama, adaptasi bekerja secara mandiri dalam memenuhi angka kredit. Jadi, memang seorang pejabat fungsional itu dituntut bekerja secara mandiri ya. Artinya, bagaimana bisa mencapai target angka kredit dalam 1 tahun, ya pejabat fungsional itu harus bisa merencanakan. Kemudian pemahaman tentang butir kegiatan yang dapat dinilai. Nah, ini juga penting. Jadi bagaimana kita bisa memahami pekerjaan apa yang dapat menjadikan butir kegiatan dan mendapat angka kredit. Kemudian minat membaca regulasi tentang jabatan fungsional yang masih rendah. Nah, tentu tadi untuk memahami butir kegiatan apa yang dapat dinilai, harus tahu regulasinya. Ada Permenpan untuk masing-masing jabatan fungsional, bisa dilihat di dalam lampirannya, ada butir kegiatannya, ada poin angka kreditnya, dan seterusnya. Kesulitan dalam pengumpulan angka kredit, nah ini yang biasa menjadi kendala. Tidak bisa mengumpulkan angka kredit, tidak bisa naik pangkat, akhirnya berpengaruh pada karir. Dan pengumpulan angka kredit itu harus dilakukan setiap tahun, bukan hanya mengumpulkan angka kredit pada saat akan naik pangkat gitu ya. Ini yang juga masih banyak persepsi yang salah. Kemudian belum terbentuk tim penilai angka kredit. Nah, ini juga akan tentu membuat permasalahan tersendiri bagi jabatan fungsional ketika di instansinya belum terbentuk tim penilai. Dukungan pimpinan dalam penugasan. Jadi pimpinan mungkin karena melihat jabatan fungsional ini bisa diberdayakan, diberi tugas yang justru tidak mensupport pada tadi pencapaian angka kredit. Terbatasnya jadwal uji kompetensi dari instansi pembina. Nah, ini mungkin akan berpengaruh ya pada pengangkatan pertama atau pada pejabat fungsional yang akan naik jenjang. Karena uji kompetensi itu dilaksanakan oleh instansi pembina dan beberapa instansi pembina menentukan jadwal mungkin dengan kuota yang terbatas dan seterusnya. Ketersediaan formasi untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, ini juga masih perlu dibenahi tentang formasi ya, sehingga harusnya nanti ketika akan naik jenjang, tapi formasinya nggak ada sehingga akan berpengaruh. Kemudian mekanisme perpindahan antar jabatan fungsional dan angka kredit kembali ke nol ketika pindah jabatan fungsional. Jadi saat ini misalnya seorang jabatan fungsional ingin pindah
ke jabatan fungsional yang lain yang satu rumpun, maka dia harus uji kompetensi lagi, kemudian angka kreditnya kembali ke nol dan seterusnya. Kecuali misalnya untuk guru ya, dari guru pindah ke pengawas itu angka kreditnya biasanya dilanjutkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan adaptasi, ya, adaptasi bekerja. Yang pertama adalah seorang jabatan fungsional harus mulai terbiasa bekerja mandiri dan kreatif serta bekerja dalam tim kerja. Karena tadi sekuat tim ya, jadi bekerjanya secara tim. Harus mengumpulkan angka kredit dan membuat dupak ya. Jadi angka kredit ini harus disusun, dikumpulkan setiap tahun secara rutin. Harus mendokumentasikan seluruh pekerjaan dengan rapi untuk dipergunakan sebagai bahan angka kredit. Harus mendapatkan approval dari pejabat struktural dalam melaksanakan tugas kedinasan atau melaporkan kegiatan untuk keperluan perhitungan angka kredit. Mengikuti uji kompetensi, portofolio atau assessment setiap kenaikan pangkat atau jenjang. Dan melaksanakan tugas di luar tugas jabatan fungsional. Bentuk fasilitasi yang diberikan untuk jabatan fungsional diantaranya adalah angkatan pertama dalam jabatan fungsional tanpa melalui uji kompetensi. Ini diperuntukkan bagi CPNS yang diangkat sejak tahun 2017 karena mereka sudah melakukan seleksi dengan menggunakan SKD dan SKB, di mana SKB ini disetarakan dengan uji kompetensi. Kemudian melakukan MOU ya dengan instansi lain dalam menangani kredit jabatan fungsional. Jadi apabila belum memiliki tim penilai bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah terdekat, atau kalau tidak ada menginduk ke provinsi, atau kalau tidak ada bisa ke instansi pembina. Memfasilitasi dan membentuk tim penilai angka kredit. Jadi ada beberapa tim penilai angka kredit yang memasyaratkan harus punya sertifikasi, harus lulus sertifikasi misalnya, maka difasilitasi untuk diklatnya. Setelah lulus baru dibuatkan SK tim penilainya. Kemudian membentuk perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Nah, ini juga penting, misalnya jabatan fungsional perencana itu tersebar di beberapa perangkat daerah, maka ditunjuklah Bapeda sebagai leading sector atau perangkat daerah pembinanya. Koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional, jadi melakukan koordinasi dengan instansi pembina ini dalam hal informasi pengembangan karir bagi jabatan fungsional. Misalnya tadi kesempatan uji kompetensi, kemudian diklat, pelatihan ya, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Kemudian fasilitasi penyusunan formasi, uji kompetensi, diklat dan pengembangan karir bagi jabatan fungsional serta sosialisasi pengembangan karir bagi jabatan fungsional. Dengan seperti ini diharapkan jabatan fungsional akan semakin maju, semakin tumbuh, berkembang dan semakin diminati serta tentu pengembangan karirnya semakin bagus ke depannya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan sukses selalu. Kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.